Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa berkumpul dalam halaqah syarah Al-Hikam, dan tahun ini memasuki tahun ke-5 setengah. Jadi kalau kata ulama al-istiqamah khairun min alfi karamah, saya yakin yang istiqamah ngaji di sini karamahnya lebih gede ketimbang para wali zaman dulu. Kalau para wali zaman dulu istiqamah itu tantangannya belum seberapa, belum ada medsos, belum ada udud, belum ada partai, belum ada raskin dan lain-lain. Kalau wali-wali zaman dulu bisa uzlah di tempat yang jauh terpencil juga bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita zaman sekarang jualan cireng sambil zikir sambil wirid, itu yang istimewa. Beri ngajar. Oh, beri ngajar malah. dosen luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, di mana-mana, tidak hanya di bulan Maulid Nabi, kema sholawat hampir setiap sudut, hampir setiap telinga kita mendengarkan sholawat dengan berbagai macam versi, termasuk sholawat versi koplo. Itu ada. Saya sudah mendengarnya dan enak banget. Sholawat itu dikoplokan juga tetap dapat pahala. Artinya yang perlu dipelihara, dilestarikan, kata orang Jawa dimulai, dijadikan jimat, itu tradisi memperingati Maulid. Tradisi. Kalau bersolawat itu sudah kewajiban individual, tapi melestarikan tradisi itu yang butuh kesadaran. Ya, kalau bersolawat bisa sambil tiduran, bisa sambil ngopi, bisa sambil duduk, bisa sambil joget-joget. Tapi tradisi memperingati Maulid itulah sebenarnya yang ingin dibangun oleh Nahdlatul Ulama. Yang sekarang Islam yang kita aku sebagai nabi, ajaran Nabi Muhammad yang paling sempurna ini mau kita jadikan label saja atau menjadi jiwa kita, Bang Udi. Nah, kalau Islam mau dijadikan agama, apa label agama, nama agama, ya selesai. Dan itu tidak ada kemajuan, tidak ada kemajuan apa-apa memperingati Maulid Nabi tahun ke tahun. Tapi kalau kita ingin menjadikan Islam sebagai jiwa kita, maka yang timbul adalah pemahaman terhadap konsep Islam itu yang sebenarnya. Islam itu nama agama, asal katanya aslama yuslimu islaman, sejahtera, damai, sentosa, ya kan? Idealnya kalau orang beragama Islam, jiwanya damai, sejahtera,
makmur, pasrah. Nah, kenyataannya ada sekarang semakin banyak orang Islam dalam petik jadi-jadian, semakin kacau negara. Semakin sistematis dia merekrut orang untuk menjadi pengikutnya sebagai muslim A, muslim B, semakin kacau negara ini. Kesalahannya di mana? Itu. Oke, Mit? Satu. Yang kedua, ketika kita memperingati Maulid Nabi, pertanyaannya, memperingati Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah atau sebagai orang Arab? Nah, itu sudah mulut dan ya. Kalau memperingati Nabi Muhammad sebagai orang Arab, maka tidak boleh ada tradisi. Yang ada adalah cara-cara orang Arab waktu itu. Nah, berarti selesai masalah. Nah, kita memperingati Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, bukan sebagai orang Arab. Karenanya, ketika kita memperingati Muhammad sebagai Rasul Allah, lepaskan itu budaya Arab, tapi pakailah budaya tradisi kita masing-masing, suka-suka. Mau bikin siga kuning, mau bikin dadar ceplok, mau bikin docang, mau bikin ketoprak, mau jualan tahu petis, dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Dan saya yakin mereka semua dapat syafaat dari Nabi. Walaupun di kesepuhan walaupun karena menawaitunya murudan. Bahkan orang Cirebon dulu meyakini ketika malam kelal nurnya Kanjeng Nabi turun kepada orang yang memperingati malam kelal, malam 12 Rabiul Awal itu. Nah, itu tradisi. Tinggal bagaimana caranya kita memelihara tradisi itu. Serius tidak? Kan ada orang Gegesik memperingati Maulid Nabi arak-arakan nanggo apa gawe makanan ya? Ya boleh-boleh saja. Gitu kan? Boleh-boleh saja. Atau cara orang Arab, Kanjeng Nabi kita terlahir di bawah tawaf mengelilingi Ka'bah, bro, kan gitu. Dengan demikian, untuk memahami tradisi, sebuah tradisi butuh kesinambungan sejarah, pemahaman tentang kesinambungan sejarah, tidak boleh putus. Kalau klaim menghormati Nabi, Maulid, memperingati Maulid Nabi, bid'ah macam-macam, itu bukan dari budayawan, bukan dari sejarawan, dari kelompok-kelompok kepentingan. Ya, kemarin saya sampaikan, kalau bertengkar sesuatu persoalan dengan menggunakan metodologi, besok selesai. Karena metodologi itu akan ketemu nantinya. Tapi kalau bertengkar tentang suatu persoalan berdasarkan kepentingan, sampai kiamat tidak akan selesai. Nah itu. Dan itu yang lagi menggerogoti kesatuan, persatuan bangsa kita. Nah, dengan tidak adanya peringatan Maulid Nabi oleh pengurus NU dari cabang, pusat sampai ranting, itu bahaya laten dari dalam. Harus istighfar itu. Ya, akuan gitu. Bagi saya begitu. Harus kasih tahu. Ini harus pakai PC. Pakai PC begitu. Bukan persolawatnya kalau memperingati Maulid Nabi itu, kumpulnya itu. Coba kita
evaluasi diri kita. Ketika kita akan nikah, diam-diam. Tapi ketika walimah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan pamerkan kalau ente nikah, supaya jangan sampai ada yang melamar istri ente. Pamer semewah-mewahnya. Itu loh. Itu Imam Syafi'i ngomongnya di mana? Di Irak, di Mesir, bukan di Saudi. Yang negara maju, Irak, Mesir itu. Jadi aja mentang-mentang terus kawin utang oli kali rame-rame. Bulan buat beda duit aja rame-rame. Ya utangnya utang lah. Menjaga tradisi, membela tradisi harus berani utang. Itu dalilnya orang yang nggak suka selamatan 7 hari, 40 hari ngomongnya langkah-langkah dipaksakan, nakal dipaksakan. Ya pada KPK buat dipaksa, nang mas anak orang sana tuh ke mobil beli paksa tak dipaksa. Bulan ke mobil suaranya dit pakatan PNS bejep ya DCD bri dipaksakan apa mani menjaga tradisi. Nah, dari mulai nikah, walimah itu harus ramai. Ya, nikahnya sepi-sepian, konen jorok tamper sepi-sepian, tapi ketika walimah harus sekampung tahu semua, ngobeng semua, kondangan semua, makan semua, dan rasakan pakai hati. Jangan pakai nafsu. Betapa indahnya satu blok, satu RT kalau ada orang hajatan ngobeng semua, dagang libur semua, PNS berani izin karena menghormati tangga hajatan. Sekarang tidak ada. Sepengen mati ditahlili, aja gelem jah. Aja gelem. Padahal PNS sana tangga mati masih ngantor kan, aja tahlili. Wis arep engar Muhammadiyah. Ya. Iya, anu kita cap jempol pira sedinae lho. Sanksi apa? Hah? Ya iya, alat tangga mati ngurusi cap jempol ya bisa disiasati. Dikuburi jam pira? Ya kan? Belum mungkin dikuburi setengah 6 mau mati. Nah, sampean jam 6 cap jempol balik ngurusi tangga mati. Wah sore jam apa jempol maning. Bisa disiasati. Tapi kalau yang otaknya nggak jalan, ya ngerti itu tradisi. Nanti ketika hamil 1 bulan, selamatan tetangga pun kan maning, enak cah. Kowe ente nyalon presiden lho, beli kampanye maning wis biasa mengkono. Dia ngerasa aduh barang nyalek di motor akeh beli ngerasa mengkono karena biasa selamatan. Ya kan? Nah, itu matang bulan ngupati kumpul kampanye sedulur. Wong tua kawin cuma 6, sedulur cekak kabeh. Nah, terus kowe wayahe nyunati kumpulaken cekak kabeh maning, kondangan kabeh maning. Enak urip. Dan itu sudah hilang. Dan jangan salah, ayat yang mengatakan lan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum itu alat Yahudi, Nasrani, apapun namanya menghancurkan Muslim itu bukan dengan cara mengajak kita untuk masuk agama mereka, tapi dengan cara meniru tradisi mereka. Dari mulai cara makan, cara berpakaian, cara bernyanyi. Nah, yang dijadikan alat mereka itu tidak musim. Makanya biarkanlah tajuk banyak, tapi sepi dari orang ngaji. Biarkanlah sholawat kemana-mana, genjeringan, tapi tajuk lakau marhabana. Ya.
biarkanlah anak-anak pada tahfidz Quran tapi tajuk laka sing adan-adan ajan. Kang adane laka meneh kang adane edan. Ya. Iya kan? Sama dengan di Lombok 1000 masjid. Julukannya kota 1000 masjid. Sing sembahyang siapa? Masa turis sembahyang di Lombok? Ini Lombok turis sudah harus sembahyang ya. Sembahyang jangan ada apa. Loh, tantangan kita orang tua, generasi muda adalah terus ada kedua kearifan lokal lah. Pertahankan tradisi apem, bakatan ulan sapar, siga kuning, ulan mulut, ulan rajab ya rajaban, puasa ya nuzul Qurannya mayoran. Ya, Lailatul Qadar bari melek bengi nunggu melek bengi mayoran. Macam-macam nuzul Quran apa? Tadarus. Dewek. Lailatul Qadar apa? I'tikaf ada. I'tikaf sih ya, dewek. Sekali-kali kayak jangan bangun ya nunggu turunnya Lailatul Qadar apa nangkap wayang langtun kuburan pisan wayangnya ya kan. Dulu ketika terusnya lagi masih maju, kalau tanggal 21, 23, 25, 26, 27, 29 itu saya di depan pintu habis maghrib nyulet damar malam arane. Damar malam apa Pak? Ya karena malam Lailatul Qadar. Sampai ke simbolnya dibikin oleh orang dulu, ya kan? Tapi kan karena kita tidak bisa belajar tradisi, tidak pernah melaksanakan tradisi, buru-buru mengkaji filosofisnya, wis mentok dingin apa sih? Damar malam tuh, kan gitu. Itu tradisi. Apa batulan sapar kudu gawe apem, apa yang kudu ada gulai, ya kan? Apa yang kan digawe apa? Beras. Dia mungkin apa kan digawe apa? Bahan roti, masih doyan. Iya kan? Nah, karena kita tidak cinta bikin apem, kita tidak ngerti kualitas beras bagus dan tidak bagus, ya. Karena tidak mungkin raskin dibikin apem. Mudah kabeh insyaallah terjamin. Coba. Apem itu harus beras yang bagus. Ya. Sehingga kita terbangkitkan untuk menjaga mutu kualitas beras yang kita tanam. Ya kan? Dan kita hidupnya sehat. Jadi rangkaiannya panjang. Apem itu hanya simbol. Simbol tentang bagaimana kita melestarikan tradisi menjaga kualitas nasi yang kita makan. Kenapa docan harus bongkok bukan kupat? Blengak perasaannya. Ya, jangan dikira daun pisang sama janur sama rasanya beda. Nah, ketika bikin bongkok harus pakai daun pisang, ketika bikin kupat harus pakai janur. Tapi ketika makan nasi jamblang harus pakai daun jati. Nah, godong jati itu penawar racunnya banyak untuk kesehatan, obat. Minimal alat kancil berbeda macam lah. Udah beli kancil berbeda macam. Kancil lo bisa makan macan gitu. Baru kayak godong jati. Di rumah nih kan dengan orang. Gitu. Jadi rangkaiannya panjang. Karena tradisi itu digali dari kebiasaan kita sehari-hari. Makanya bahasa Arabnya sunnah. Tradisi itu bahasa Inggris tradition. Bahasa Arabnya sunnah. Adat, al-adat muhakkamat. Itu nah, saya prihatin tahun sekarang. Nah, tidak ada peringatan murid sama sekali. Dan kalau saya jujur,
kalau saya jujur, malam ini saya baru keluar dari keraton Kesepuan. Barang baru Kang Jumbur, Prabayaksa terus muncul. Kita kan itu Kang Jumbur. Kaget salami kita. Wih, Poldi Panggulwe kaget. Saya dapat undangan khusus. Saya tiap tahun dapat undangan 2 dari Kanoman sama Kesepuan. Saya batang eling tak dapat eling tak. Maksudnya kita dapat eling lah dari bela. Dan perubahannya dahsyat sekali. Ketika tahun 2000-an saya mengawal panjang, yang saya kawal itu pusaka bintang, pusaka warisan Kanjeng Sunan, semuanya. Sekarang apa yang dikawal? Sega, sega kuning. Nah, saya kan ikut 3 putren sama Sultan Sepuh ngawal merisa persiapan. Sega kamu isi. Coba kalau keraton yang simbol budaya sudah menghabisi budayanya sendiri, nah, apa jadinya? Cirebon itu bukan agama loh, tradisi. Coba bayangkan, yang dikawal itu bukan panjang. Dulu saya awal panjang di tahun 2000-an itu Pokor Emas, kegiatan terakhir di belakang. Ketika Sultan Sepuh masih hidup, setelah ketemu saya, beliau wafat. Karena rasa cukup sudah ketemu itu, jadi hidupnya cukup lah. Dari kecil saya nggak pernah datang. Pas ketika ketemu, mendelik, terus ada saya mati. Cukup. Itu yang saya kawal benda-benda pusaka. Oh, gitu. Jadi maksudnya mengenai Maudi udah keris aja di dua penny. Dewa tuh aja di dua penny. Saya pakai kantong. Bagian kali ini kotak-kotak batu baik dong. Gila stres. Itu tradisi. Dia keris beli, tang-tang. Nah, tidak ada. Saya kasih tahu lagi nih, Jom. Lu percaya dalam di mana-mana uang pengantinan anak keris kan? Ya. Ada Sunda Jawa. Mungkin. Di mana-mana raja itu selalu bawa keris. Tadi nggak ada. Raja hilang. Tidak punya keris. Belum, kapan ada juga. Yang kita santri itu ya keris dua nih. Kita duduk turunan raja, tapi dulu keris pirang-pirang. Model apa baik? Jaluk tak? Kota menyawa itu bocah, salah gunakan yang kita keris mana masjid. Istirahat setekasan. Nih, keris itu keris. Ya. Empu sirdoh, empu gandring, macam-macam. Ada nomor sosok, sapu kinten. Itu pra-Islam. Looknya beda setelah keris masa Wali Sanga. Ngerti look? Beda. Pra-Islam itu genap. Setelah Islam ganjil. Kalau 3, tidak 3, 5. Tidak 5, 7. Tidak 7, 9. Tapi dawai guru dakwah pas 9. Falsafahnya beda. Kemarin mau dibatu keris hati-hati. Nah, keris yang bagus kan dawai sekilan, dulu semeter, 54. Oh ini dua arit ya? Nah, Ronggolawe itu kerisnya sekilan. Ya, Ronggolawe dua anak lembu sapalah, Arya Teja 1. Dua anak mana Arya Teja 2, dua anak mana Arya Teja 3, dua anak Sunan Kalijaga. Ya.
Soalnya kalau jaga ya dulu keris karena duit-duitnya dulu keris. Ya, Ronggolawe. Ya, keris cilik. Taman Danu kerisnya nak kapus Allah. Nah, duduk dong ini duduk. Ya, naga puspa dawa. Tapi karena kejiwaan Arya Kambenanu tidak bisa mengendalikan power dalam keris itu, sama Ranggalawe dibikin main-main. Keris semen Ranggalawe itu awal kehancuran Majapahit. Jadi lagi-lagi apapun bentuk dan jenisnya tinggalan tradisi tidak bisa dilupakan dengan dalil postmodern. Islam tidak begitu. Jadi siapa? Islamnya begitu. Yang tidak tahu keris itu bukan orang bukan apa? Yang tidak boleh dolan keris bukan orang Islam, itu orang Arab. Langka. Langka pandin karena langka. Hah? Langka pandin. Islam tidak sama dengan Arab. Dan yang namanya keris itu karya seni, karya budaya, karya seni yang bentuknya konkret, ya. Tapi di balik seni, di balik budaya ada namanya peradaban. Peradaban itu adanya di sini, ya. Jadi kalau orang tidak punya budaya, kini kosong, ya. Belum lagi cara memelihara keris harus dengan ini, dengan itu, butuh macam-macam. Makanya budaya itu rangkaiannya panjang, tidak sesederhana memahami agama. Nah, makanya orang yang tidak mau mikir-mikir, wis agama kayak ini Arab beda, rambutnya putih, sorbannya putih, tokonya putih, Ka'bah ireng, enggak? Ya orang-orang baik, tidak ada variasi. Batik langka ya? Boro-boro batik. Kaos gambarnya Muhammad Ali gak langka, Jok. Langka. Padahal yang namanya budaya dan seni itu jiwa setiap manusia. Masa dilarang ya? Manusia yang tidak berbudaya, tidak punya seni, kering. Sewotan, cirinya lebih gitu. Itu sewot. Sewotan, ciri orang sewotan kalimatnya cuma siji dua bid'ah. Nah kasih jene. Iya. Itu kan enak. Kita kelingan banget lagi disunati kami nanggap orang saya jalan numping makan beli mamuk, seneng nontonin bengi orkesan. Nah, iki lho wayangan. Waduh, nikmat segala-gala ngalami kabeh. Zaman ki sunat ning dokter seminggu pragat bulan Arab hajatannya aja. Bayar utang kan sih, nyunate nyunate. Kali dokmong bae, ngerti dokmong. Ya dokter baru ngomong lakang organ, lakang macam-macam. Ki niat beli membahagiakan anak ya. Kan benar nih. Pada anak mana kan raja nih. Putra mahkota. Bagaimana anak bangga kepada orang tuanya, disunati sepi-sepian. Iya. Telilah kau sedulur batur kali liki, waduh ngenes kan. Boro-boro tuku sepeda BMX tuh ya. Lawang undangan. Nah, jadi budaya, seni, tradisi adalah simbol isi otak manusia sekaligus pembentuk kepribadian. Bagaimana individu hidup di lingkungannya tidak berbudaya. Coba. Lamun ana bocah anak melarat, ya, stres edan.
pantes mit ya, usum ya, sembang ini kayak. Lakin anak kamu sugi, sarjana, tak edan. Yang salah apa? Orang tuanya beragama, dia bisa sholat, bisa baca Quran, tapi edan. Di mana yang salah? Atau siapa yang salah? Lagi usum gitu. Lagi usum. Kita lupa, kita lupa pegel-pegelan di pasien edan, sarjana, S2 edan, pegel-pegelan. Orang tua yang sugi, pejabat, anak edan. Boro-boro pengen kawin sanuri. Boro-boro. Engkau wong kang dipandang salah kabeh. Iblis kabeh, dajal kabeh. Ayo. Bagi saya itu akibat tidak berbudaya, tidak berseni. Ya, zaman sekarang ada sekolahan yang mengharamkan nyanyi, mengharamkan upacara bendera dari kecil. Harapan kang wasil lah, doli bocah nembang. Ya, boro-boro pujian. Boro-boro pujian tambah hati iku lima yang warnane maca Quran boro-boro mengkono. Pujian tajuk bisa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Pujian apa ngono? Hah? Sing lagi puji kan? Pujian apa? Sanade lho sabak. Hah? Di mana-mana pujian itu sholawatan. Sok, telengan sejarah Cirebon. Sholawatan. Sholawat tambah hati. Itu semua sejarah Islam Nusantara. Selalu itu. Cirebon yang menciptakan Syarif Abdurrahman. Pangeran Panjunan tah. Loh. Ini Jawa Tengah yang menciptakan Kanjeng Sunan. Ini Arab Us'ana. Dawaul qalbi khamsatun Us'ana. Itu hebatnya tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa puji-pujian yang ditunjukkan sholawat? Itu tradisi membangun mencintai Rasul. Sebelum mengenal Gusti Allah, orang harus mengenal Rasulullah. Mangudi. Tidak mungkin kita mengenal Gusti Allah kalau tidak mengenal Rasulullah. Lah, kitab Al-Barzanji, Sibtud Diror dan macam-macam itu kitab yang memaparkan bagaimana sejarah Rasulullah. Nah, itu ya ibaratnya makanya nih. Wong ae keseringan nyebut aran Kanjeng Nabi lho, suwe-suwe Gusti Allah ngombe uruh Kanjeng Nabi hebat, mulia macam-macam. Nah, tapi sebaliknya lawan belok sholawatan nyebut aran Kanjeng Nabi tidak ada rasa. Itu. Nah, untuk orang awam, para wali, para sunan menciptakan tradisi tahlilan, tradisi nujuk bulan, tradisi ngupati, tradisi bubur lolos, tradisi apa man Maulid Nabi, Rajaban, tradisinya yang diciptakan. Untuk apa? Untuk mengkonter budaya luar yang tidak senafas dengan Islam. Tuh. Jadi sebenarnya kita ini dibekali senjata oleh para leluhur. Pertama, untuk menanamkan kecintaan kepada Rasul. Kedua, untuk menangkis pemikiran-pemikiran budaya-budaya yang mendangkalkan kecintaan kita kepada Rasul. Karena Rasulullah itu tidak hanya mengajarkan tapi menteladankan cinta silaturahim. Ya. Tradisi itu ujung-ujungnya silaturahim, Cok. Lah kau kondangan bisu-bisuan kan. Lagi bau kayak salaman, cipika-cipiki, ngamblopi, gitu kan. Luntur kan.
Mudik itu alat pemersatu keluarga. Sekarang orang lagi butuh media mempersatukan keturunan. Apa alatnya? Kita orang itu nggak bingung. Malam Jumat biasa marhabanan, biasa tahlilan, apa-apa tahlilan, apa-apa sholawatan, apa-apa manakiban, tidak bingung. Gitu loh. Ya saya tidak bermaksud masa-masa PCNU memperhatikan Maulid Nabi Maudi, itu urusan PCNU, saya bukan PCNU. Nah, sudah pensiun. Iya. Ketika kita tidak terbiasa membangun tradisi-tradisi baik seperti itu, dan kita punya hajat untuk mengumpulkan orang, yang kita pikirkan aku lakukan kritik, mengundang uang kudu besenek, sing di coba sapa donature, otaknya limit, sempit, karena tidak terbiasa selamatan. Batong bilok selamatan menjadi selamitan. Iya, masa mulut Nabi pergi proposal wali kota, Cok. Wali kota ada duitan. Oh. Mulutan sing dana aspirasi. Wadah, yang kanjeng Nabi kebegelem lah. Dana aspirasi. Iya. Kenapa Islam di Spanyol bubar? Karena tidak membangun tradisi. Tradisi itu bahasa keren bintang sih, infrastruktur. Ya. Kenapa orang Nusantara Muslimnya tidak bisa dibubarkan? Karena Islam masuk jalur tradisi. Kalau Spanyol masuknya struktural, infrastruktur. Presidennya Tariq bin Ziyad Muslim, rakyatnya toleran lah, Arab Islam Kristen apa jadi kono. Tariq bin Ziyad turun, wakilnya turun, bubar, direbut lagi. Orang Spanyol yang masih Muslim pindah, bikin negara sendiri di Maroko. Ini khusus orang Kristen. Pertahanan kono ya jihadnya terus-terusan, tidak boleh beribadah. Begitu. Karena tradisi itu diambil dari kebiasaan kita sehari-hari, maka tradisi itu tidak mengenal formalitas. Dikudu NU topongan kabeh dikudu. Iya, aja topongan lancip beli lancip sekabehane. Iya, rapat NU bagi topongan beli sapa, ya. Saya itu bagi topongan apa beli sapa, kawan balik topong dikit, langkah sejarah NU ngono. Rasanya ada Surabaya, nggak Surabaya, topong kabeh tak? Baru-baru tuku topong, sarapan beli itu, iya kan? Apa Mbak Asim pernah nggak topong irang? Beli, cuma setuju beli lah. Sorban terus, tapi tidak bicara simbol-simbol apa formalitas seperti itu. Itu bedanya orang ngerti tradisi dan tidak. Ya. Nah, secara kejiwaan orang yang ngerti tradisi bisa menghormati jalan pikiran orang lain, bisa menghormati perasaan orang lain, ada rasa empati. Dan tidak hanya empati, ketika orang lain berkarya dia kasih penghargaan. Ketika ada generasi muda yang belum bisa, dia pakai pemberdayaan. Tuh, ya Min. Jadi orang yang ngerti tradisi selalu memberikan pemberdayaan dan pencerahan dari Johan Disi. Ya, pencerahan, yang namanya pencerahan ya biasa. Kan berkenal ya kaget. Nah, ya kan kaget. Dah. Nambah guru peringatan Maulid
Ada pertanyaan, memperingati Nabi Muhammad tak memperingati orang Arab? Karena Nabi anak kan, mana-mana kan langka. Kita daerahkan aja. Pada karena nanti implikasinya kita akan bisa membedakan mana hadis Nabi, mana ciptaan sahabat. Ya. Hamid dulu lamun Arab zaman Kanjeng Nabi uripe atau zaman Muawiyah pinter gaya hadis tuh. Wah, ngeyel tapi Ya beli dagang cireng biasa naris terus sedina di payu-payu ngomong qala Rasulullah al cireng ya sifaun lima fis sudur. Cireng itu obat segala penyakit hati. Rawahu sapa. Amin. Ya baik, zaman ini kan habbatus sauda, madu macam-macam mau hadis kan kan? Masa Kanjeng Nabi sampai semono-mono ngurusi entik. Tekan ngobat-obatan segala. Ana mani wong dagang encung baca lepe al-badinjan ya. Ana hadis tentang encung. Encung adalah obat segala macam penyakit. Masa Kanjeng Nabi ngomong-ngomong kono aja. Bela-bela dagang encung entah. Aja mau dagang cung, dina pun dipayu-payu karena pinter kayak kami. Qala Rasulullah al-badinjan da'u kulli dawa. Cung itu obat segala macam penyakit. Oh laris. Nggak qala Rasulullah sih. Jadi itu pertanyaan pertama. Ada hadis yang disampaikan Rasulullah sebagai Rasul, ada hadis yang disampaikan Rasul sebagai pribadi. Saiki lamun tak takon nggih, Kanjeng Nabi mangan karo driji telu. Ya. Ngomong ple nggih capat mangan karo driji telu. Ngomong ple Kanjeng Nabi. Ana sahabat kang deleng diceritakan Kanjeng Nabi buat mangan karo driji telu. Nah, terus ente mikir beli Kanjeng Nabi makannya apa? Bubur sop dah. Jadi telur kotor kabeh. Yo, bubur sop dah bubur kacang. Korma ya pantes nampakan karo korma ya. Jadi telur. Oh secolok. Masa makan korma mengkene jadi telur. Makanya korma. Dudu makan bubur sop jadi telur. Nah, itu artinya harus paham, harus cerdas Nabi Muhammad waktu itu. Ya, tidak lagi menjalankan fungsi sebagai Rasul, tapi sebagai pribadi. Loh, ya. Jangan mau diadu domba sama hadis-hadis yang begitu. Nah, kalau Kanjeng Nabi bakatan turu belok di kasur. Ente niru kono. Ya, bandar kaku penyewot. Payu, pengatan baru nih sor turu ya kan? Ya, anak santri. Kan sekolah nyaman ke wae makanan baru kayak dipan dengan bapak bid'ah ada, orang nangis nih. Kalau utang-utang dibid'ah-bid'ah pisan. Kita lu dia ponakan bungan lagi turun zaman musim aliran macam-macam. Wong tuh nangis masyaallah. Kawin kudu karo kawin aku guru-guru guru sealiran. Dipan macam-macam turu ini sor nak Nabi lu pengajian baru gitu nak jenama turu ini sor Kanjeng Nabi lu beli turun kasur jemi ya Allah jor diponakan diri kalau utang-utang jor gitu terleplong sampai WM ini laka ikatan mudik apa puluhan tahun deh do beli siji loro mengkon kalau ngomongnya mimpi dorong melu aliran kita sih najis lo Mondo di najis. Ya kan ke sekolah dosen Yahudi kabeh kan. Dosen-dosen ini. Yang kang nguruki ngaji salat lho kita. YN pengen jaluk bantuan kita, wis mancing ngomong Yahudi kabeh. Termasuk kami berarti ya. Kami kan dosen YN lho. Oh, dosen kan ya. Tuh, itu yang dalam bahasa sejarah agama namanya kaum literaristis, tekstualis.
memahami nas dengan cara mata kepala, bukan mata hati. Tidak pakai rasa, tidak pakai intuisi. Nah, kan kelawan kita wani ngomong, oh berarti sampai dok-dok dengan Nabi. Iya, buat maca Quran, maca hadis sampai teks bae binggo hati nurani. Pada karo ente ngomong kanjeng Nabi di dua hati nurani. Wah, wayang sewot itu. Iya. Wani beja itu sih ya. Wah, ini tenang kami ngomong tuh. Juga kalau kami beli di tukaran itu. Ada gelombang. Amin. Sedangkan budaya itu, tradisi itu cakupannya luas. Tradisi orang Yunani beragama beda dengan orang Romawi, beda dengan orang orang India, beda dengan orang Turki, beda dengan Nusantara. Jadi tidak bisa beragama seragam. Kita sih watire PCN beli hormati apa beli memperhati murid Nabi lo. Mantan Wahabi mancing NU watire. Aja mantan Wahabi dari pengurus cabang NU ning murudan bikelinga. Peringatan murid bikelinga. Anggaran tuh. Iya, ning musyawarah langka, padahal musyawarah perintah Quran. Ya kan musyawarah kan? Terus dari Sayyidina Ali, wong bawatan beli musyawarah, otaknya sepertelu, 2/3 hilang, berarti kan genjlong nih. Nah itu. Jadi sekali lagi, ya, sholawatan tinggal dina kudu, tapi memperingati Maulid Nabi dalam acara seremonial itu tradisi. Jangan sampai ada racun yang masuk, buang-buang duit ratusan juta mendingan nanggung angkat bocah, yatim, beasiswa. Ya aku sih kang ngoli wong siji. Iya, zakat dibuang-buang, cukup pulakan wong modal wong dagang. Ya kan ngoli wong siji, mending dipegang modal dagangnya bener. Wong modal kawin, buru-buru usaha. Ya, pikiran-pikiran begitu tuh begitu. Ya fitrah rakyat kalau sekampung bagi nang mani beras. Ya bahkan bahasa sebagai bagian udah wafah. Iya kan? Kalau tradisi itu untuk pemerataan, ya, itu. Nah, ujung-ujungnya tradisi yang berlangsung sekian abad itu akan menciptakan sistem, sistem berbangsa bernegara. Jadi pemerintah sekali enaknya baik, ya kali enaknya baik, karena bangsa Indonesia sudah menyumbangkan sekian banyak tradisi, sekian banyak budaya, sekian banyak filsafat. Pemerintah hari ngakon paling enak dari presiden Indonesia lebih asli itu paling enak, paling luar di Amerika. Wong ngomong kabeh, kudu dirungunan kabeh. Indonesia sih, saya ngomong mana? Diundang baik ya ini balik PPAS enggak Mang Udi gak mingkem iya, buka puasa Mang Udi balik ke bayang vlog, wah ngakak hebat anu Islami macam-macam kan itu. Terakhir yang saya sampaikan, semua wali di Jawa, semua sunan di Jawa itu budayawan. Dan karena beliau budayawan, jangan lupa mereka itu, beliau itu pinter ngurus negara, pandai berpolitik praktis. Jadi pulanya bahkan mancing partai ada ngawa agama, keok liwuru. Tuh syarat ngomong partai setan dan partai bisa jalan ini, keok liwuru. Lah kan partai setan, partai iblis angka. Setan juga bisa kayak partai kan beda. Beda dunia. Nah, jadi jangan lupa kunci hidup itu
pahami sejarah, amalkan budayanya, nah, tambah estetik metodologi tang. Cuman lagi-lagi untuk tahu sejarah, tahu budaya, kudu bisa bahasa. Cirebon bisa beli bahasa Betawi, iki, iku, bisa beli bisa. Kurungnya gak apa, gitu. Mulanya barokah itu adanya di pesantren. Budaya barokah itu dimiliki oleh orang-orang yang menghormati, melestarikan budaya. Ini contoh angkatannya. Profesor sekolah, siji profesor pesantren, tua-tua dia profesor. Hitung-hitungan yang berkah kang sekolah tak pesantren. Pesantren. Bukti apa? Kang profesor sekolah bae bilok diaturi kon imam tahlil. Kang pesantren kang imam tahlil siapa? Profesor anu, profesor. Balik oleh berkah. Ya. Iya kan. Kenapa? Karena profesor yang A bermain dengan logika, yang satu ngopeni budaya masyarakat. Dan yang namanya harisma kepemimpinan seseorang itu diukur dari kepandaian dia menghargai tradisi budaya masyarakatnya. Itu yang diwariskan oleh para sunan di Nusantara. Kenapa mereka tetap dikenang, diziarahi kuburnya, walaupun kebetulan loh. Wong ziarah diberantakan. Bulannya sunan hilang-hilang kan? Ziarah kubur berubah. Tradisi tak apa? Tradisi. Yang itu tukaran asalnya. Iya. Batu kotak-kotak. Iya. Ceplak warai. Tukaran banget. Jalan ceplak berapa kita? Dari Yayu lu kalau mau ziarah kubur haram, berarti Yayu beli ngerti ziarah kubur. Kita mah beli haram, masa kita mengerti jarak kubur, semenang kalau kita jarak kubur jadi kita. Bagaimana? Terakhir pop, ono-ono yang kita jadi. Terus menang baik deh. Asal dia ngerti jadi kita. Ngerti mah beli haram. Iya. Asal aja udah ngerti dia beli ngerti apa berarti haram deh. Beli menang baik. Ya lo dagang otak-otak ku, ini agama ini. Takon apa? Wong wadon metu-metu zaman Kanjeng Nabi ana beli dagang. Tani Arab zaman kan ana beli toko pelayan wadon. Padahal pengen niru Arab aja dok dagang. Apa sih saingan kalau kita? Iya itu begitu Min. Kalau orang tidak kenal budaya, kalimatnya bukan kalimat orang bijaksana. Ya, coba amati semua sunan menggunakan bahasa budaya. Sampai zaman Sunan Bonang itu tidak ada orang ngaji kitab. Dan ketika ngaji kitab cuma satu tafsir Jalalain, tapi yang dominan karya tulis Sunan Bonang, suluknya itu. Tapi iman tauhidnya lebih top ketimbang kita yang ngaji yang latak. Karena ternyata membaca kitab itu tidak jaminan untuk orang paham. Pada kalau santri apal alfiyah tidak jaminan bisa baca kitab. Bisa nahwu baca kitab tidak jaminan jadi dia paham. Baca Fatihah bisa kabeh kan? Bisa kabeh. Paham belum? Beli. Ngamalkannya kapan? Batu paham ngamalkannya kapan? Loh, gitu loh. Tapi para sunan, para wali menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis dengan bahasa Jawa, sehingga bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh banget ngomong guru kang utama kujo wong tua loro. Sekian kula tanah hadisnya apa, kitab kuning kitab apa. Sampai ambrol rambutnya masa ketemu Manguji. Ya, garwo ing Jawa. Wong wadon garwo, sigaran nyowo. Ya,
Jadi separuh jiwanya perempuan ada di laki-laki. Kulane bagi orang Jawa, sorga rabi ning laki. Urutan kita apa? Hadisnya hadis apa? Suwe. Masanya itu berpuluhan tahun. Orang Jawa langsung bisa, langsung praktek. Loh, gitu. Ya kan? Nah itu kepandaian para sunan, para wali yang memahami budaya lokal, tradisi lokal, termasuk cara berpikir masyarakat Nusantara, terpanggil untuk berkreasi, beristihad, bikin karya-karya namanya suluk. Kita beli bisa maca kitab Sahwina, nyalah-nyalahkan Sahwina. Beli bisa maca Surah Taufik, ngomong kitab Surah Taufik itu beli modern, tidak zamani, tidak muqtadul hal, beli pas untuk masa sekarang. Maca IP dulu, terus nyalah-nyalahkan. Tapi jangan lupa Kiai-Kiai Nusantara juga, walaupun orang Jawa, sampai sekarang kitabnya banyak digunakan di Timur Tengah. Di Maroko itu karya Kiai Jari Jampes sampai sekarang. Tafsir Munzir Imam Nawawi wong Banten bisa gawe tafsir, bisa gawe apa itqon apa Adabu Hamadul Quran. Nah, bisa macam-macam bahasa Arab. Dalam ngomong Islam sing Arab ya diwaca sejarah. Dulu sing Arab sing banten Imam Nawawi, karena beliau pernah jadi guru di Masjidil Haram, imam Masjidil Haram, ngarang kitab banyak, santrinya orang dari berbagai negara pulang ke negara masing-masing termasuk ke Indonesia. Ya iya belajar ini Arab tapi guru beliau wong Banten, Ki Mahfud Termas, Mbah Khalil Bangkalan, Ahmad Khatib Sambas. Nah, cuma sekolah yang mana? Jadi jangan bilang kalau pengen ngerti Islam ke Arab, ke Timur Tengah, salah. Kalau pengen ngerti Islam ke Persia, kang gudangnya ulama. Karena semua ulama hebat itu orang Persia, kecuali Imam Malik asli orang Madinah. Jangan dikira Al-Ghazali ngarang kitab dengan bahasa Arab, mengudi bahasa Persia aslinya tuh diarabkan oleh murid-muridnya. Karena orang Persia itu bangsa besar, tidak akan tunduk dengan ajaran baru, termasuk sama Islam. Makanya orang Persia sampai sekarang bahasanya bahasa Persia, orang Pakistan bahasa Urdu. Orang Nusantara bahasa Jawa, orang Cina bahasa Cina, Jepang bahasa Jepang. Itu cirinya bangsa besar. Sekolah yang Arab kayak ngapa Kak Said balik-balik ngomongnya tempekan banget. Tidak kayak orang Malaysia dijajah Inggris kaget bahasanya berubah. Kenapa orang di Jawa hidup bergelimang perang dengan Belanda 13,5 bergelimang bahasa Belanda? Dulu karena bisa mau di, karena saking sengitnya ini penjajah. Tuh, ya. Mau di, ya. Bahasa karyanya anak. Bahasa hal kita bahasa Arab pirang-pirang, kang angel-angel gitu. Untuk anak santri aliyah saja belum bisa, belum tentu bisa baca kitabnya bahasa hal. Iya. Gurunya Ulil itu bahasa Arab. Jangan dikira kalau orang di Jawa tidak ada bandingannya di Arab. Arab lah apa-apa. Sok ente sekali-kali umroh, melu ngaji ning Masjidil Haram kan. Pelajaran ibtidaiyah apa? Jare batur kita Kang S2 ning ITB. Kang, pelajaran madrasah. Iya. Kan kuliah cara kuliah Ummul Qura cabang Mekah. Pelajaran ibtidaiyah. Ya berarti apa? Kok
Terus ana wong pesantren silo niku wong metuan wong Arab. Nah. Ana wong TP. Oke, Mit. Oke, Pak, siap. Siap, Mit. Sangka memang. Oh, itu. Ya, itulah. Terserah mau ada peringatan Maulid Nabi atau tidak. Perlu sih, silang sih, colek. Siap, Sudah satu kali baik. Yang penting kan kumpul-kumpul mangan. Nah, Oh, sing luru pun. iya. usuk Sebab ai muludan niku maca berjanji sholawatan, tapi kang ngomong lu mulut jadi udah mulutan. Nah, Mulutan nongko jadi apa aja apa tahu sih mulutan, mulut. dan Ya, jadi anak mangane. Nah, kita lagi jelas maca berjanji enggak Jumat terus Isya tajuk. Nah, mulutannya sejen maning, anak mangan nih, bahkan kalau Jumat paling pedang, keripik campur, boleh. Nah, pas mulutan sejen maning, anak sega kuning plus ceplok, sega kuning plus sambal goreng ati, bila perlu nyambel wedus, wedus selaka ya sate. Wah, poya-poya, duduk poya-poya, berapa ngormati kanjeng Nabi bangun senangnya makan das wedus. Dulu das onta. Hadisnya ada anak hadisnya. Padahal hadis sebenarnya kita mau apa? Dari kanjeng Nabi lo, anak mau diwedus mit. Kanjeng Nabi obat paling bagus apa? Susu wedus. Dia ngomong susu onta. Anak udah amat tuh kanjeng Nabi. Madu jamu bagus, dengan dagangan madu. Dan dia jadi bodoh mengingung zaman pun habatu soda anu ya tolu apa pekamo aduh ya itu teliti. Kalau kita tidak teliti membaca hadis, kita akan diberi pemahaman yang salah tentang sejarah, karena sejarah masa lalu zaman Nabi itu harus ada dalil hadis. Ya. Nah, ketika kita belajar hadis, hati-hati. An itu siapa? Satu, yang kedua hadisnya rasional beleh. Iya. Pas beleh kan kok. Zaman gini. Nah, ada jalannya. Masa enggak kok kudu jenggotan kabeh, kumisan kabeh. Ya, tadi kepikir-pikir itu masa kanjeng Nabi ngomong soal jenggot, soal kumis, kayak tukang cukur, kanjeng Nabi. Hah? Ya orang. Masa S2 dibilang dibodoh-bodohin hadis kumis, hadis jenggot. Bukti Irak kalau Iran kan, Irak memelihara kumis, Iran memelihara jenggot. Perang gede-gedean, gara-gara kumis kalau jenggot. Ya iya kan. Masa kanjeng Nabi ngurusi jenggot, ngurusi kumis? Ya, rasanya kanjeng Nabi beli gagah. Daripada jenggot isi rolas tuh untuk arah, ya belinya nih di apa? Nah gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Pun dorong ente ditahan mana nih? Memperingati kanjeng lahir kanjeng Nabi lu, kanjeng Nabi dari Nabi dorong. Ya. Jadi Rasul turun. Terus anon wakana sallallahu alaihi wasallam. Ente macam apa? Allahumma sholli alaihi. Ya kan? Turun tangan mau memperingati kanjeng Nabi. Lahirnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jadi Nabi turun, jadi Rasul turun. Kan kono. Bid'ah, ya, bid'ah kan? Bid'ah, tapi ulang tahun bid'ah boleh? Iya, tempelin. Ayo orang dia murid Nabi bid'ah, ayo memuati ulang tahun dewek bid'ah. Tempelin wemit, ya wemit. Oke, ya. Jadi
Saya hanya bisa menyampaikan harus punya kepekaan terhadap tradisi kita yang dari dulu dipelihara, yang sekarang mulai dikikis habis. Ya. Dan orang budayawan tidak pernah merasa takut. Ya. Tidak ada ceritanya Nabi takut, tidak ada. Ya. Jangan lupa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq itu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak dengan cara merubah budaya orang jahiliyah. Pertama, memperlakukan perempuan seperti binatang, seperti barang. Dirubah. Itu begitu oleh-olehnya. Budak diperlakukan seperti orang jelata, seperti binatang, dirubah. Nah, makanya Abraham Lincoln pinter ketika mau bikin Amerika untuk maju, budak semua dimerdekakan. Nah, kalau tidak begitu Amerika tidak kuat. Sama halnya demokrasi di Amerika harus ada, karena Amerika itu pribuminya, penduduknya bukan pribumi semua, pendatang semua, jadi harus sama rata. Nah, Indonesia ya tidak bisa dong pribumi. Kita dicekokkan dengan demokrasi, penyetaraan. Ya kalau bikin Amerika negara baru yang tidak punya tuan, ya harus dengan cara demokrasi bersamaan hak, supaya orang membangun Amerika. Kalau Nusantara sudah ada sejak zaman Nabi Adam, penduduknya sudah punya budaya. Nah itu lebih. Jadi bagi saya sih kalau ada orang gembar-gembar demokrasi itu berarti orang tidak berbudaya. Ya tak? Tidak berbudaya. Budaya kita mengajarkan yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini hadisnya anak. Itu kan. Makanya hanya di Nusantara ada istilah jimat. Ya. Bukan dari bahasa Arab azimah, bukan. Kalau azimah dalam bahasa Arab itu besel. Anggonya tua. Nah kalau jimat dalam bahasa Nusantara itu bentuknya warisan leluhur yang harus dijaga di rumah. Itu sama halnya sunat, susuhuna, tokoh yang harus ditinggikan, ya melebihi rumah kita, kepala kita, surat atap dengan gitu. Panjanglah, ya. Itu budaya. Nah, jadi lagi-lagi mulai sekarang yang harus digembor-gemborkan bagaimana menjaga tradisi budaya Nahdlatul Ulama sebagai budaya orang Nusantara. Karena NU juga menggali budaya dari Nusantara. Itu. Dan jangan mau dibentur-benturkan tidak Islami, tidak ada yang budaya yang punya budaya itu tidak punya agama. Ya. Tidak ada budaya yang kotor, yang jelek. Perilaku yang jelek itu. Ya. Itu saja ya Kang Udi. Nah, selamat berarti Maulid Nabi. Sama halnya ente ngomong selamat Natal dan tahun baru kan, sekali-kali selamat Maulid. Ya, Maulid kalau Natal pada pamit. Maulid bahasa Arab, Natal bahasa Yunani. Itu. Pada bahasa Gresike Natal ku totol. Ya, pada bulan ini kan, ini Mauludan anak Maulutan, ini Natal anak Natal. Natal apa? Ayam babat tangan nonton dipaham-paham loh, ciri emang orang batong beli ngerti budaya, beli ngerti bahasa ya, buatan beli ngerti bahasa ya pelang-pelong cerdas ya. Kenapa pelang-pelong cerdas? Karena beli ngerti bahasa, karena bilang kalau zaman pengen bulan kita bersyukur masalah mengudi
gelem gawe karo ngono. Lamun kulati angel. Wong kang gelem kumpul karo ngono sembarang. Pusaka. Mangudi itu pusaka. Cuman saya ngomongnya bahasa Indonesia baik. Jadi kita beli warisan bahasa Cirebon. Maklum uripe zaman perjuangan. Maju tak gendan membela yang banyak. Alhamdulillah ngamudan Allahumma fiq ila hamid tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.